punya harus dimeteraikannya 144 ya. Oke, jadi pertanyaan pertama kan kita jadi kita tahu kan bahwa angry horse atau Ismail ini ya menahan 4 winds supaya 144 dimeteraikan, sama dengan ini kan Joseph kan yang mau dibinasakan sama saudara-saudaranya, tapi gara-gara ada Ismail, Joseph jadi selamat, betul nggak? Dan bisa dibawa ke Mesir dan menjadi satu orang yang bisa berakal budi dari surga untuk membuat Egypt nggak kelaparan saat di masa famine 7 tahun. Masih ingat semuanya? Itu? Bisa ya Kak Sasha, Rachel, Kuperei bisa? Bisa. Oke. Nah, jadi jadi kita tahu bahwa ini, dan kita mau tahu ini kapan, ya kan? Ini kita mau tahu kapan terjadinya. Dan untuk tahu ini kapan, kita harus belajar tentang timeline William Miller. Ya, timeline William Miller. Yang dimana timelinenya kita udah tahu juga, dimulai dari 1260. Ini adalah Dark Ages. Ya, 1798. 1840. 1 AM Enter. 1 AM Empower. Dan 19 April 1844. Ini 2 AM Enter. Lalu 15 Agustus 1844. 2 AM Empowered. Ya, 2 AM Empowered. Nah, kita tahu bahwa di sini 2 AM pekabaran Revelation 14 ayat 8. Ya kan? Babylon is fallen. Miring tadi kita kasih pasan supaya fallen is fallen. Ya. Nah, kita tahu Babylon yang ini tidak bisa mengacu kepada Rome. Babylon Papal Rome yang di sini, ini kan juga namanya Babylon kan? Revelation 17 ayat 5 kan? Mother-nya kan? Nggak bisa dia ini mother-nya yang Babylon, nggak bisa. Karena dia sudah apa Kak Sasha? Dia udah korup. Nah, Iya. sudah korup atau sudah fallen kan? Ya, sudah fallen, betul. Sudah fallen dia. Karena apa dia punya rumus untuk diberikan pekabaran malaikat kedua? Awalnya harus apa? Pure. Pure. Nah, harus pure, jadi apa? Korup. Korup. Ini kan, ini rumusnya kan. Jadi badan agama apa yang pada saat itu murni? Kalau bukan Protestan, karena dia yang protes doktrin Rome kan? Nah, Betul. ya kan, ini Protestan. Dan ini 2 AM enter itu akibat apa? Kenapa 2 AM masuk? Karena apa? Reject. Tolak. Ya. Mantap, reject 1 AM, betul? Karena reject 1 AM, 2 AM masuk. Dan Protestan yang badan agama tadinya pure menjadi apa? Babylon. Atau Babylon, udah jatuh kan? Tetapi apakah di sini jatuhnya komplit? Belum komplit. Di sini belum komplit. Artinya kalau di sini sudah mulai jatuh, titik di sini sudah mulai korup, artinya tambah korup, menurun, begini kan? Sampai di sini ibaratnya kalau mau bilang ini puncaknya, betul? Ya kan? Artinya kalau misalnya ini puncak korupnya atau titik puncaknya, ya, artinya apa yang belum apa? Advent belum korup. Ada anak yang belum apa? Korup. Nah, ada anak yang belum korup, dan kita tahu waktu 15 Agustus berapa orang yang keluar? 50.000. 50.000. 50.000.
Dan kita tahu di 22 Oktober 1844 ya, ini 50 orang kan sisanya, dan inilah gerakan SDA. Ya kan? Karena habis Yang ini tersisa. ya, karena habis ini kan mereka udah mau tahu tentang 7-day Adventist kan? 7 day udah mau tahu kan? Kalau ini mereka masih hari Minggu. Setelah 22 Oktober, apakah Mrs. White setelah tanggal ini mereka tahu bahwa ada Ka'bah, dan di situ Mrs. White dilihat di penglihatan bahwa hukum keempat menyala-nyala, betul nggak di situ? Yang paling terang dari semuanya. Disitulah mereka akhirnya mengenal hari Sabat. Ya? Nah, jadi disinilah 7-day Adventist. Jadi artinya kalau di sini 14:8 dia punya awal korabnya, ya, artinya dia punya titik puncak Revelation berapa? Revelation 18. 18 dan 18, betul? Ini titik puncaknya. Dan artinya rumusnya apakah dari korab ke korab? Atau rumusnya masih sama kalau Babylon is fallen? Dari pure Ya. ke korab. Nah, dari pure ke korab. Nggak bisa dong dari pure ke pure, itu bukan rumus Babylon, betul? Karena kalau misalnya Babylon is fallen ini ditujukan kepada Mama Roma, ya Nggak bisa. sebenarnya dibilang di situ kan ini untuk Roma, tapi dibilang di kutipan yang kita belajar minggu lalu bahwa nggak bisa ini diberikan kepada yang sudah lama, sudah dari senturi, ya kan, dari 508 berlakukan fornication semua, itu sudah membuat dia jadi apa? Korab. Nah, itu dia. Dan anak-anaknya adalah anak-anak yang tiru contoh-contoh Mama Roma. Nah, itu dia. Ya, jadi cara-caranya Roma itu dipakai sama oleh SDA gitu ya. Boleh ya semuanya? Oh, oke. Wait. Jadi ini yang Protestan ini dalamnya ini juga ada Advent-nya. Maksudnya orang-orang yang mendirikan gereja Advent. Dan makanya ini puncak korabnya ini yang tinggal Advent-nya yang belum korab. Gitu. Ya. Jadi istilahnya sekarang harus ada badan agama, ya kan? Suatu badan agama yang Yang awalnya murni tapi jadi apa? Korab. Itu berlakunya di mana? Revelation 14. Revelation 18. Itu dia. Bisa ya? Bisa. Itu dia. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya zaman Mrs. White 14:8 terjadi di sini, artinya Revelation 18 masih terjadinya, sudah terjadi atau masih di depan? Udah terjadi. Kalau misalnya kita ada di zamannya 19 April di sini, Babylon is fallen 15 Agustus, apakah Revelation 18 sudah terjadi di depan atau sudah terjadi di saat itu? Di depan. Masih di depan kan? Bukan sudah terjadi di depan ya. Apakah dia sudah terjadi atau masih akan terjadi di depan Revelation 18? Akan terjadi. Masih akan terjadi di depan. Itu dia ya. Nah, mari kita lihat kutipan lagi ya. Oke. Ya, boleh kembali ke slide atas enggak? Oh, boleh. 22 Oktober. Oke. 22 Oktober. Ini the church toh? Ini the sealing time. Loh, ini ada bahasa church. Iran kayaknya lupa the church pelajaran bukan hari Tuesday, Friday ya. Ini yang kita pelajarin yang kemarin kan, hari Selasa kan? Kita buka dulu ya. Tapi ini yang Protestan ini kan masuk the church deh. Bukan the church sayang, ini pelajaran William Miller. Loh, yang Protestan pure ke korab itu kan the church. Ya semua kan connect the church, kan memang Protestant church. Tapi ini lagi pelajaran the sealing time ya. Ingat loh, kita belum cari kapan Angry Horse Ismail menahan 4 mata angin loh, supaya 144 dimeteraikan. Betul gak Iren? Ingat itu, oke? Oke.
Walaupun connect semua kan, apalagi ngomongin kita, manusia. Manusia kan adalah gerejanya kan, Iren, bukan various denomination, ya kan? National establishment, betul nggak? Ya. Atau great cathedral. Katedral. Cathedral. Betul ya Kak Sasha? Cathedral ya. Dia punya pronoun. Iya. Lagi belajar-belajar nih. Lidah Tapi Jawa. ini ya, Gimana Kak? tapi ini ya, Ge, apa firman Tuhan itu, waduh, kayak apa? Iren lagi belajar ini, tapi ada menyangkut yang ini juga. Betul. Belajar wilayah Connect. menyangkut yang ini semua connect semuanya. Betul. Nggak ada yang nggak connect ya. Gitu. Iya. Ya. Jadi ini yang kita belajar minggu lalu. Pekerjaan apostasinya kan belum mencapai dia punya puncaknya. Jadi di sini harus terjadi apa? Apostasi atau kemurtatan, betul? Iya. Harus terjadi kemurtatan dulu. Oke, mari kita lihat di sini ya. Ini seru nih yang ini. Ya. Oke, mari kita lihat. Ini harus apostasi ya. Namanya apa? Ingat-ingat ya. Apostasi. Apostasi artinya apa? Kemurtatan. Kemurtatan. Kalau kemurtatan posisinya dia apa? Jatuh. Karo. berdiri? Karo. Jatuh. Jatuh. Fallen kan? Namanya Babylon is fallen. Betul nggak? Heeh. Artinya kalau misalnya dia tadinya murni, posisinya apa? Berdiri. Stand. Betul nggak? Dan kalau sudah merah, dia posisinya apa? Fallen. Nah, oke, bisa ngerti itu? Dia punya premis? Bisa ya? Premis itu yang latar belakangnya bisa ngerti? Fondasinya bisa ya? Nah, jadi ini awalnya dia stand, lalu dia fallen. Oke? Oke, mari kita lihat di sini ya. Walaupun kita nggak kayaknya bukan hari ini juga jawabnya, tapi ini ada pelajaran yang sangat mantap yang kita bisa pelajari dari ini. Oke? Mari kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat di ayat 1. Ini pelajaran anak-anak, tapi kelas anak-anak aja sama Sami tahu ini. Ini lagi ngomongin second coming, oke? Betul nggak? The coming of our Lord Jesus Christ. Heeh. Ya. Terus habis itu jadi ini zaman Tesalonika kan? Zaman Iya. Paulus lah di sini ya kita tulis. Jadi ini zaman Paulus di Tesalonika. Lalu di sini dibilang bahwa janganlah kamu diragukan atau ditipu ya dengan perkataan-perkataan atau surat-surat dari kita tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Jadi waktu di zaman Tesalonika ada pekabaran apa? Yesus Kedatangan. Nah, ada pekabaran apa? Second coming, betul nggak? Heeh. Dan ini kalau di zaman Tesalonika apa? Dibilang, Jangan tertipu. jangan tertipu bagaimana? Dengan pekabaran ini. Lalu Rasul Paulus kasih tanda-tandanya kalau mau second coming. Oke? Tanda-tandanya yang mau second coming adalah yang pertama harus ada apa? Falling away. Falling away. Lalu ada apa? Man of sin. Be revealed. End of sin. Artinya baru second coming dong. Itu ada satu lagi. Son of perdition. Ini sama dengan man of sin dia. Son of perdition itu artinya apa sih? Manusia durhaka. Oke. Dan kita dibilang yang meninggikan diri dari semua yang disebut Tuhan,
dan dia duduk seperti Tuhan, dan dia mau dirinya tuh dia menganggap bahwa menunjukkan dirinya adalah God. Ini apa Aca Sami namanya kalau dia manusia tapi man tapi bilang saya God, itu namanya apa Aca Sami? Ayatnya di mana aja? Yang 10 ayat 33, Matius 9 ayat 1 sampai 3, dan Markus 2 ayat 7. Oke, mantap. Terusnya Jadi- bukan tanduk kecil. Ya. Bukan yang tanduk kecil itu. Sama semua itu. Nah, jadi ini dia adalah papacy, betul? Heeh. Boleh semua? Iya. Ini papacy kan ngomong blasphemy kan? Nah, artinya mari kita lihat di sini ya. Daniel 12. Ceh, Ya. ini maksudnya nor by letter as from us. Itu maksudnya gimana? Pesan yang dari dia, itu maksudnya gimana? Jadi apa namanya? Jadi mereka itu terima surat atau kata-kata yang bukan dari Rasul Paulus gitu. Tapi di atas namakan Rasul Paulus. Enggak, jadi ada pekabaran yang bilang bahwa second coming sudah dekat gitu lah. Bukan yang diterima dari Rasul Paulus gitu. Boleh? Jadi mereka dapat kabaran, tapi bukan dari Rasul Paulus. Ya. Nah, lalu dibilang di sini. Jadi rumusnya adalah falling away, man of sin, baru second coming, betul? Heeh. Nah, lalu dibilang di sini, mari kita lihat. Ya. Di sini ada daily yang apa? Jadi sacrifice. Sacrifice jangan dibilang ya. Nanti kita belajar daily ya. Lihat banyak yang harus dipelajari ya. Nih, jadi daily akan di apa? Disingkirkan, betul? Lalu abomination, desolation, setup, betul? Heeh. Oke. Dan kita tahu di sini daily taken away. Ini kepausan ya, kekafiran disingkirkan, oke? Lalu habis itu ada apa? AOD setup. Papacy berapa lama jangka waktunya? 1260. 1460. Dari tahun berapa? 538 sampai 1998. Kita dulu udah belajar kan ini? Masih ingat kan? Sorry, William Miller ya. Ya, lalu di sini di awalnya ini totalnya dari daily taken away sampai AOD setup ada berapa? 1000 berapa? 1000? Dari berapa? 13. 1335. Aduh, nggak sanggup. 12, 9? Betul? Artinya sisa jangka waktu antara daily taken away ke 538 berapa 30. tahun? Artinya daily taken away tahun berapa? 508. Oke, mantap. Boleh gitu? Ya. Nah, Ya. jadi artinya kita belajar kan dulu ini, second coming hanya bisa dikabarkan setelah tahun berapa? 1798. Di sini kan? Heeh. Dan mereka mengalami 2 penyaringan kan? 50.000 Sama Sama. 50. 50 orang, betul? Heeh. Lalu majulah mereka, betul? Udah dapat modal 1, 2, 3, betul? Terus dikasih, ini kan malaikat ketiga itu masuk 22 Oktober kan? Itu. Nah, ya. Halo, bisa? Bisa. Jadi malaikat ketiga masuk 22 Oktober. Jadi waktu SDA mulai 50 orang ini udah dapat modal 1, 2, 3, betul? Nah, lalu kita tahu bahwa 1888 Tuhan kasih pekabaran righteousness by faith, betul?
Ini untuk empower pekabaran mereka, betul? Dan kalau Oh, mereka perkabaran. mereka terima di sini sudah second coming. Jadi kalau mereka terima righteousness by faith, habis itu sudah Sunday law dan sudah time of trouble, semua second coming, nggak ada generasi kita. Iya, betul. Agak bayangin Nggak kan? ada. Kita nggak ada loh, Kak. Iya, Ya kan? betul. Tapi sama seperti Israel keluar dari Kanaan, betul? Putar berapa kali? 40 tahun. 2 kali kan? Mesir, Ge. 2 kali kan? Putar kan? Betul nggak? Dia putarnya 2 kali. Musa terus habis itu sama Joshua Kaleb, betul nggak? Mereka harus putar kembali nggak? Karena mereka punya ketidakpercayaan. Harus putar 40 tahun lagi kan? Harusnya udah mau sampai kan? Tapi karena mereka ketidakpercayaan mereka putar berapa kali? Berapa tahun lagi? 40 tahun. 40 tahun. Ya kan? Apakah gerakan Advent harusnya sudah second coming kan? Tapi nggak percaya di sini. Betul nggak? Artinya kalau nggak percaya di sini harus ulang lagi nggak? Harus ulang lagi 1, 2, 3. Gimana? Oh, jadi Boleh? 3 AM-nya itu adalah mereka yang 50 orang itu. Iya, ini kan calon SDA kan? SDA Seventh-day Adventist kan? Tapi mereka tolak terang kan di sini? Itu terangnya mereka dapat dari belajar sendiri. Nah, pokoknya ingat aja dia dapat terang 1888 righteousness by faith, oke? Karena ada poin yang lain selain ini yang aku mau tekankan. Tapi apakah alurnya udah ngerti nggak? Bahwa sebenarnya mereka ini sudah mau second coming di sini. Dia punya pola sama nggak? Ada yang disingkirkan, falling away, betul? Lalu man of sin, terus second coming, betul nggak polanya? Artinya kalau di sini gagal, polanya harus terulang nggak di zaman kita? Kan bangsa Israel putar kan lagi kan? 40 tahun lagi kan? Ya. Artinya kita adalah putaran keduanya kan? Iya. Kalau ini Alpha Adventism, kita Omega Adventism. Artinya di Omega Adventism kita akan lihat falling away. Betul? Akan lihat man of sin. Tapi dia punya image. Baru second coming. Apakah sama? Maksudnya man of sin dia punya image? Apakah papacy yang akan muncul beast-nya lagi nggak yang muncul di akhir zaman? Kita udah belajar dulu. Enggak. Image kan yang muncul? Loh, tapi kan man of sin-nya dulu kan juga papacy. Man of sin juga papacy maksudnya? Yang di 508 sampai 1798 kan juga papacy. Itu kan udah lama. Terus kalau kita di akhir zaman, apakah mau balik ke tahun 538 sampai 1798? Tapi kan juga papacy juga kan dia. Maksudnya papacy juga dia itu gimana maksudnya? Kan 538 sampai 1798 itu kan ada papacy. Iya. Nah, berarti kan zaman kita juga ada papacy. Gitu kan? Tapi apakah di akhir zaman yang berperan akhir zaman man of sin-nya atau image of the beast-nya? Kayaknya Iren lupa ya yang dulu ya. Loh, Cek, kan makanya kan urutannya itu kan Babylon dulu, Medo Persia, Greece. Itu nggak connect ke sini saya, nggak connect ke sini. Jadi ingat ini aja, daily taken away, ya kan? Terus ini papacy kan? Ini beast kan di sini? Nggak ada habis, Cek, ditangkap. Hah? Maksudnya? Oh, lambangnya ini sebagai beast. Iya, betul nggak? Ya, ya.
Jadi polanya ingat falling away, man of sin reveal, baru apa? Second coming. Second coming. Artinya ini kan di Alpha Adventism udah mau tembus nggak second coming? Mau tembus. Udah mau tembus kan second coming? Ah, Tapi gagal, betul nggak? Artinya apakah polanya harus lihat falling away, tapi akhir zaman akan lihat image-nya? yang kerajaan terakhir itu ya. Nggak ngomongin kerajaan dulu sayang, jangan digabungin kerajaan. Tapi ingat polanya kalau dulu itu beast, akhir zaman image-nya, betul nggak? Nah, Karena beast-nya kan luka parah kan? iya. Beast-nya luka parah. Dan apakah nanti yang memaksakan, yang disembah, apakah yang apa namanya, yang orang-orang bikin beast-nya, atau yang Revelation 13 itu orang-orang bikin dengan kuasa, bikin image of the beast atau beast? Image of the Beast. Image of the beast. Bagaimana? Jadi di akhir zaman, apakah beast-nya lagi yang berperan atau image-nya dari beast? Image-nya, tapi kalau gitu Mhm. kan Beast-nya kan luka parah, berarti kan itu disebutkan heal. Heal-nya adalah dia punya image. Oh Jadi, ya, dia heal tapi dalam bentuk image-nya, bukan dia lagi. Betul nggak? Boleh? Nah, Jadi bisa lihat nggak polanya sama? Ya. Jadi awalnya harus ada falling away, lalu ada image, baru second coming. coming. Boleh? Ya, Jadi artinya sekarang mari kita lihat sini. Di sini 2 AM kan? Revelation 14:8 kan? Dan malaikat kedua di sini udah titik puncak nggak di sini? Sudah komplit nggak 14:8? belum. Dan dia menjadi komplit 14:8 kalau ketemu Revelation berapa? 18. 18. Baru malaikat kedua komplit, betul? Heeh. Nah, falling away itu artinya apa sih? Yang dari apa tadi? Falling away itu dari apa? 2 Tesalonika. Bukan, kalau Pure. falling away Pure, corrupt, dari berdiri ke mana? jatuh. 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 Artinya falling away itu yang di akhir zaman di Omega Adventist harus ada yang pure, jadi apa? Corrupt. Dan setelah lihat ada yang pure menjadi corrupt, nggak lama lagi artinya image of the beast mau datang. Artinya nggak lama setelah image of the beast kita Kunilau. second coming. Boleh? Gak usah kunilau nih. Sayang, ingat nggak image of the beast yang bikin Aduh. skandalo? Oh iya. Oke, boleh. Jadi Ya, apakah ya? Ini falling away-nya ini di zamannya yang Alpha Adventism ini di perkabaran malaikat kedua atau di Daily Taken Away? Daily taken away. Loh, kan nggak ada yang jatuh, C. Apakah kerajaan keempat jatuh di situ? Kerajaan keempat jatuh di sini, dan kerajaan keempat jatuh, dan kemurtatannya itu, yaitu dulu kan papacy kan gereja kan? Dia gereja kan? Gereja nggak murni kalau dia gabung sama apa? Kerajaan. Kerajaan. State, betul nggak? Jadi setelah 508 dia terima power dari state. Jadi apakah dia jadi murtad, falling away? Jadi yang falling away di sini apa? Papacy. Papacy-nya falling away, dan karena daily taken away-nya itu, kerajaannya sekarang diberikan kepada siapa? State-nya diberikan kepada siapa? Itu gereja. Gereja, papacy. Apakah papacy perempuan duduk di atas raja-raja? Nah, itu dia. Bagaimana? Oh, jadi
Ini kan dulu Polanya sama nggak? sama. Jadi dulu ini papacy ini kan dulu belum ada papacy, ya kan? Masih gereja bishop kan sudah ada. Gereja yang mereka ini sudah ada kan? Nah, cuman belum ada Katolik. Iya, nggak didukung state. Yang salah kan kalau gereja itu suaminya siapa? State. Nah, itu dia. Bagaimana? Oh, jadi sebelum adanya papacy ini dia apa sih? Oh, jadi sebelum adanya papacy ini dia udah berdiri Dia sama cuma gereja aja dia statusnya. cuman gereja aja. Nah, setelah itu ada raja-raja baru terbentuklah papacy. Yang awalnya itu udah Babylon. Jadi Babylonnya di 1260 sayang. Jangan bilang sebelum awalnya Babylon. Tapi kan terbentuknya papacy itu Babylon. Iya, Papacy. tapi Babylonnya ada di 1260. Di jangka waktu 1260. Iya, kan Mother of Harlot-nya di mana? 1260. Bisa nggak dibilang, oh 508 sudah Mother of Harlot, belum fornication. Belum ada papacy-nya. Belum fornication kan? Masih gereja tanpa fornication kan? Cuman gereja terpisah sama state kan? Itu udah bisa dibilang murtad nggak kalau dia masih gereja aja statusnya? Dengan Belum. terangnya dia. Ya kan? Nah, ketika gereja sudah mau meninggikan dirinya sama seperti Tuhan, dia cari kuasa raja-raja, di situ salahnya kan, Iren? Nah, bisa ngerti? Bisa. Nah, ini dia polanya sama. Jadi apakah falling away itu ada yang murtad, betul nggak? Ada yang murtad, kemurtatan, ada yang jatuh. Dan jatuhnya itu diikuti dengan daily kekafiran kerajaan keempat disingkirkan, dan kerajaan keempat ini mendukung kerajaan kelima atau papacy, boleh? State-nya. Nah, state-nya mendukung gerejanya di sini. Jadi polanya dari Alpha Adventism sudah berlaku, betul nggak? Udah memang mau second coming, tapi gara-gara tolak righteousness by faith, nggak jadi second coming, betul? Makanya ada sekarang zaman kita, Alpha Adventism. Omega Adventism, sorry. Artinya kalau Omega Adventism, apakah kita kalau mau lihat tanda-tanda second coming, akan ada yang pure, yang awalnya gereja murni, jadi apa juga? Korak atau falling away, betul? Baru kalau yang dulu masa kejayaan ibunya, sekarang masa kejayaan siapa? Anaknya Image of the Beast. Boleh? Jadi yang buat Sandilo itu Advent sendiri. Protestan. Advent apakah termasuk orang yang paling sebenarnya yang Protestan asli siapa sih? Advent atau nama Protestan? Nama Protestan. Yang Protestan asli apakah nama Protestan? Oh, enggak, Advent. Advent. Apakah buku Great Controversy, Protest Kelas Berat, Man of Sin, Papacy? Betul nggak? Iya. Ya. Dan apakah jangan heran kalau gereja-gereja Advent nanti pendeta-pendetanya akan bilang kalau perlunya pelihara hari Minggu, betul nggak? Apakah gereja Advent sudah ikut Okonomene juga? Gabungan gereja-gereja di dunia semua. Udah satu paket di situ, oke? Itu udah falling away-nya. Itu falling away, dan sekarang tinggal gereja yang udah falling away cari bantuan state, udah nggak lama lagi. Oh, jadi gereja Advent sendiri ini kan yang akan falling away di Omega Adventism. Bener nggak? Iya, betul. Karena dia yang satu-satunya yang masih murni, kan? Iya, satu-satunya masih murni. Setelah falling away ini, dia falling away karena dia bersatu dengan dunia atau state. Nah, dia ini bersama dunia, bersama gereja-gereja lainnya juga udah falling away, ini dia bentuk Sandelau. Betul. Terus yang Protestan jatuhnya itu kan juga falling away dia. Kan bergabung, anak-anaknya semua yang akan buat, daughters-nya kan?
Berarti kan Ikut ada gaya falling ibunya. away. Hah? Berarti Maksudnya di ada falling away protestan lagi? ada falling away lagi. Orang dia udah falling away di 19 April, nggak ada falling away lagi. Yang udah falling Nah. away nggak bisa falling away lagi. Tuh, yang itu, yang di protestan itu yang 50.000 2 AM. Ini kan Ada. calonnya SDA. Nah kan tapi kan awalnya dia udah falling away setelah Dark Ages. Iya kan, tapi apakah malaikat kedua sudah komplit? Kalau anaknya belum mabuk, Iren? Belum. Nah itu dia, makanya harus semua komplit, betul nggak? Jadi protestannya yang ini sama Advent tuh harus benar-benar sama-sama jatuh semua, baru itu namanya apa? Kita lihat falling away. Makanya di sini artinya falling away di sini adalah Revelation 18. Berarti perkabaran malaikat kedua sama nyonya Allen ini juga itu Omega Adventism, Cek. Maksudnya? Karena kan dia satu paket sama yang Adventism. Kan Alpha Advent sama Omega satu. Alpha dan Omega sama, sayang. Nah, maksudnya ini kejadiannya kan ada yang di Alpha Adventism itu sampai Omega Adventism. Terulang. Terulang, Iren. Terulang. Terus ini kok falling away-nya ada 2. Falling away ada ulang mana? Oh, ini falling away ini akan terulang terus sampai Gini Iren tolong lihat ada garis Alpha Advent sama Omega Advent, betul nggak? Alpha Advent apakah sudah sampai second coming di sini ditolak, betul nggak? Nah sekarang kalau di sini second coming ditolak di sini, ya misalnya nih second coming, ya memang di sini second coming, ya. Memang di sini second coming. Perlu nggak dibilang di kutipan bahwa Revelation 14:8 belum mencapai puncaknya? Perlu nggak ditulis kalau di sini sudah second coming? Nggak perlu. Nah, karena dibilang belum mencapai puncaknya, artinya ada falling away di depan, betul nggak? Nah, sekarang untuk Omega Adventism, apakah kita mau ngelihatnya mundur, Iren? Kalau itu sudah zaman mereka. Kalau kita Omega bukan Alpha, betul nggak? Artinya kita harus lihat lainnya kita, jangan terfokus sama lain mereka dan ikut polanya 2 Tesalonika. Artinya kalau mau fokus jangan lihat Protestan yang jatuh lagi di depan, betul nggak? Harus ada yang murni, terus jadi apa? jatuh. Korab, betul nggak? Dan itu adalah titik puncak lanjutannya Revelation 14:8 di Alpha Adventism. Jadi di sini titik puncaknya jatuhnya ini titik puncak jatuhnya Babylon, anak-anaknya semuanya udah mabuk, itu fokusnya. Boleh? Revelation 18 kan? Kan yang falling away-nya itu kan cuma di daily taken away. Daily taken away. Ini maksudnya. Kan tuh falling away doang. Kirain coba boleh bedain nggak ini garis Alpha Adventism sama Omega Adventism? Ini Alpha, tak gambar lagi ya. Iya, aku udah paham yang itu. Cuman yang aku bingungkan ini Alpha Advent sama Omega Advent. Protestannya nggak apa-apa kan ada di sini, tapi apakah di sini dibilang sudah komplit jatuhnya, Iren? belum, kan dia udah jatuh yang Protestan. Tapi apakah sudah komplit, Iren? Belum. Nah, karena dibilang kalau Babylon itu ada titik puncaknya. Jadi artinya titik puncaknya itu terjadinya di Omega Adventism. Boleh? Apakah Iren di sini Protestan sudah gabung sama state belum? Udah. Hah, mana? Udah ada Sunday Law di sini di zaman Alpha Adventism. Loh, kan udah jatuh dia. Iya, tapi apakah sudah gabung sama state, Iren? Apakah mereka sudah jatuh minum doktrin, udah gaya mamanya, doktrin mamanya, tapi apakah sudah ada state-nya, Iren? Udah didukung state belum? Belum didukung. Itu dia. Jadi apakah dibilang, makanya Iren harus ngerti bahwa di sini 14:8 ini belum apa? Jatuhnya belum apa?
Belum sampai mabuk. Jatuhnya belum komplit. Boleh? Walaupun di sini dia Babylon is fallen, tapi jatuhnya belum apa? Komplit. Komplit. Dan ini di timeline-nya alfa atau omega, Iren? Alpha. Dan kita omega atau alfa? Omega. Artinya kita ngelihatnya apakah ngelihat ke belakang atau ngelihat ke depan kita, Iren? Ke belakang. Apakah Loh kan kita melihat ke belakang untuk menyamakan. Bukan, iya kita kalau misalnya kita hidup di Omega Adventist, kita hidupnya maju ke depan atau mundur ke belakang, Iren. Walaupun kita harus samakan, Maju ke depan. maju ke depan. Artinya falling away-nya Iren mau lihat ke belakang tahun 19 April lagi sebagai patokan. Enggak. Kalau misalnya di sini falling away, misalnya ini falling away-nya lagi ya. Ya kan? Artinya di sini harus ada man of sin dong. Oh. Betul nggak? Nggak cocok dong sama timeline-nya ini. Makanya di sini pun second coming jadi nggak di sini? Enggak. Kalau misalnya di sini second coming, artinya di sini man of sin-nya harus di sini dong. Image of the beast-nya, betul nggak? Tapi karena ditolak dan 14.8 ini memang belum komplit jatuhnya. Boleh? Ya. Ngerti ya? Sudah mulai paham ya? Oh, jadi Hmm? falling away-nya itu baru bisa dikatakan falling away kalau dia udah komplit jatuhnya. Betul. Boleh? Jadi ini Nah, yang mari kita gambar ya. Alpha ini perkiraan kalau memang ada second coming ya di Alpha Advent, oke? Kan ini berdasarkan tulisan Rasul Paulus kan, akan ada falling away dulu kan? Terus habis falling away apa? ada man of sin. Dan ini falling away-nya dari 508 kan? 508 dan 538 sudah menjadi apa? Heresy. Aku restart dulu ya. Ini kita hari ini lagi belajar falling away-nya berdasarkan 2 Tesalonika ya. Terus habis itu kita baru baca kutipan. Supaya kita bisa gitu buktikan dari kutipan dan Alkitab juga kan Kak Sasha? Iya, betul, Oke. Jadi ini 1798-nya di sini. Ini 1798. Ini man of sin kan? Artinya second coming di sinilah ya kan? Makanya mereka bilang 1844 kan second coming kan? Iya, betul. Tapi di sini Tuhan baru masuk bilik maha suci, betul? Mereka harus increase of knowledge terus, betul? Tentang sabat aja belum tahu, masa mau second coming, betul nggak? Tapi ini semuanya ini adalah untuk menghasilkan yang murni 50 orang ini yang jadi SDA, betul? Ya kan? Nah, itu dia. Nah, jadi disinilah ini kita mau langsung aja ya. Ini ada 1 AM, lalu 2 AM. Kita nggak taruh tanggalnya. Ini Revelation 14:8 masuk kan? 14:6 dan 7 kan? Ini 14:8 masuk. Tapi dibilang ini belum komplit jatuhnya. Karena belum semua bangsa mabuk akan doktrin man of sin, betul? Masih ingat nggak kutipan minggu lalu? Ya kan? Iya. Belum semuanya mabuk. Belum semua denomination, belum semua nation mabuk akan doktrin palsunya. Siapa yang belum mabuk? Kalau seluruh Protestan sudah mabuk, siapa yang belum mabuk? Advent. Betul nggak? Itu dia. Nah, sekarang ceritanya kita ini cerita aslinya ya, yang seperti gambar di atas ini. Kita tahu bahwa di sini ada righteousness by faith, ya kan, dikasih 1888. Tapi mereka tolak kan? Jadi di sini nggak jadi apa? Jadi second coming di sini. Nah, sekarang kita mau ambil cerita kalau misalnya di sini jatuhnya komplit, oke? Kita bikin reason ya. Kalau ini jatuhnya komplit di sini. Oke.
Nanti kayak gimana jadi ceritanya? Nih kan? Ini kan udah falling away, udah di depan kan, Iren? Kalau kita mau bilang ini falling away, Iren, apakah artinya kalau di sini kita bilang, oh ini yang komplit ya? Oh artinya ini kita bilang falling away, ya kan? Artinya kalau ini falling away, di sini artinya RBF-nya harus diterima, betul? Harus diterima dan di sini harus ada apa? Sandelo. Harus ada Man of Sin Sandelo, Image of the Beast, betul nggak? Ya kan? Baru second coming, betul nggak? Tapi apakah di sini belum komplit, Iren? Jadi Iya. bisa dibilang falling away di sini, betul nggak? Dan buktinya di sini belum komplit, di sini nggak ada image-nya, betul nggak, Iren? Nggak ada di sini Sandelo-nya, betul? Artinya falling away-nya di mana? Ini kalau ini alpha advent, betul? Artinya Di omega ya. kita di omega, Kak Sasha, ada falling away, polanya sama. Lagi. Polanya Man of sama. Sin. Sekarang Man of Sin. Iya. Ya, tapi sudah nggak berdasarkan waktu lagi, betul nggak? Betul. Waduh, sama. Baru Image of the Beast dia buat Sandelo dan semua second coming, kelar. Itu dia. Dan falling away-nya ini apa? Revelation berapa? Revelation 18. Itu dia. Iren bisa ngerti kenapa Iren nggak boleh fokus ini walaupun jatuh, tapi dia bukan falling away-nya, Iren. Betul nggak? Nah, bisa dapat ya, Iren? Jadi karena belum komplit itu belum bisa dibilang tuh falling away. Iya, itu dia. Karena kalau misalnya kita bilang, oke lah, kita bilang karena ada jatuh, kita mau bikin dia falling away. Pokoknya dia jatuh. Artinya di sini harusnya udah Sandelo. Harus udah second coming. Terus kita harusnya nggak belajar dong hari ini karena kita nggak ada. Betul nggak? Nah, itu dia, Iren. Mungkin orang-orang udah 1000 tahun kali kan di surga penghakiman orang jahat. Betul nggak? Itu dia. Jadi karena kita masih belajar di tahun 2022, Iren, artinya kita masuk di timeline Omega Adventism. Berarti kalau mereka terima Adventism itu hanya sampai alpha. Tapi apakah kita ngulang orang Israel punya gerakan juga? Apakah orang Israel putar 40 tahun? Ya kan? Apakah kita putar putaran keduanya, Iren, sekarang? Jadi sama, Iren. Pola Tuhan itu nggak ada bedanya. Boleh? Bisa ya? Gagal, coba dari awal lagi. Ya, gagal, coba lagi dari awal. Ini pola untuk membuktikan bahwa itu dia punya titik jatuhnya komplit ini caranya dari 2 Tesalonika Alkitabnya. Kemarin kan kita buktikan dari ini kan, dari mana? Dari kutipan-kutipan kan? Nah, dari kutipan sekarang apa? Nah, itu dari kutipan aku kurang paham. Oh, berarti ulang videonya ya. Oke? Tapi ini dari ayat kayaknya lebih paham. Tapi ulang juga videonya yang kutipan karena itu saling membantu. Iren nggak akan ketemu 14 connect ke 18 kalau nggak dari kutipan, oke? Itu dia, itu penting karena ini bukan hanya ini aja yang penting, tapi semuanya penting satu paket ini, Iren, oke? Bisa ya? Jangan nanti sampai minggu depan, ayatnya aku jadi kurang paham. Nah, itu gunanya harus diulang. Oke, Iren. Oke, bagaimana? Yang lain, Kak Sasha gimana tentang 2 Tesalonika ini? Apakah bisa Kak Sasha lihat samanya, Kak Sasha? Bisa, Gay. Bisa ya? Oke. Ya. Gimana Rachel, Ronald, ada pertanyaan? Bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke. Ya, silakan. Itu kan setelah Man of Sin harusnya yang Man of Sin 1798 mungkin dia luka parah. Jadi dia belum bisa disebut Man of Sin, karena dia kan belum bentuk Sandelo. Man of Sin adalah Man of Sin tuh dari kata-katanya dia melakukan pelanggaran hukum Tuhan.
Dan apakah man of sin melakukan pelanggaran hukum Tuhan, apakah dia mau jadi sama seperti Tuhan? Dan Iya. apakah dia meninggikan hari Minggu, Iren, dalam 1260 itu? Heeh. Nggak usah kan Iren bilang suruh buat sandelo, orang dia tinggikan hari Minggu selama 1260, Iren. Berarti udah sandelo di sini. Jadi Iren, kata sandelo itu kan undang-undang hari Minggu kan? Nah, dalam sejarah ini ada loh yang dibuat sandelo. Nanti kita belajar ya. Tapi ingat aja, namanya man of sin, papacy, mereka punya tanda hari apa, Iren? Minggu. Minggu. Kenapa sekarang di air Saman dibilang dihukumkan lah, dijadikan satu undang-undang? Karena ada orang-orang yang nggak mau pelihara hari Minggu, betul nggak? Makanya harus dibuat undang-undang. Nah, itu dia. Dan ketika dibuat undang-undang dan menyangkut nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya wes lah aku pelihara hari Minggu gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau nggak mau dibuat undang-undang, ya aku terserah lah. Aku mau hari Minggu pun ibaratnya dia ogah-ogahan juga kan, Iren. Tapi kalau udah ada desakan nggak bisa makan, nggak bisa mikun, mau nggak mau saya harus pilih sembah yang bukan Tuhan, betul nggak? Karena yang mau dicari setan apa? Penyembahannya, betul nggak? Iya. Gitu dia. Ingat itu pelajaran apa? Pelajaran Mark of the Beast, betul? Nah, itu dia. Ya. Oke, bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Polanya terulang lagi dong dari yang 508 sampai 1798. Itu dia, makanya dibilang Alpha dan Omega Adventism, Iren. Betul nggak? Semuanya connect dengan second coming. Tapi mereka gagal di putaran pertama, kita yang lanjutin. Dan habis itu ada putaran berikutnya nggak? Nggak ada, Iren. Nggak ada. Itu dia, makanya begitu dekat banget. Mau cari apa lagi di dunia ini kalau sudah mau dekat? Kalau mau habis-habisan untuk Tuhan, ya sekarang lah waktunya. Bayangkan, mereka, Martin Luther, semua Waldensias, kalau kita yang lihat di hidup yang di sekarang di sini ini, apakah mereka itu masih jauh sekali akan second coming, tapi hidupnya kayak sudah deket second coming, dan orang yang sekarang hidup di deket second coming, hidupnya kayak masih jauh second coming-nya. Gimana? Betul. Kan main Sekarang gitu. santai ya. Iya. Orang-orang kayak William Miller, tinggalkan semua, ini semua tinggalkan. Sekarang orang yang benar-benar sudah deket second coming, mikir 2 kali untuk tinggalkan yang harus ditinggalkan untuk persiapan pindah rumah surga. Itu dia. Kalau kita mau pindah rumah, apakah kita mau tinggal di rumah lama dulu? Aduh, aku sayang-sayang rumah lama. Padahal rumah barunya lebih bagus, lebih mantap. Apakah lebih cepat, lebih bagus, Kak Sasha? Ya, Itu dia. Nah, Mbak, ini harus introspeksi terus. Sikap kita gimana menghadapi second coming? Itu dia. Karena nggak akan ada guna benefitnya kalau misalnya kita memang nggak hidup berdasarkan kabaran, kedekatan, kedatangan Tuhan. Orang dunia mau bilang apa kalau kita punya kehidupan sama dengan mereka? Betul nggak? Kita harus memang beda, namanya peculiar people. Namanya peculiar sama atau beda, Iren, Cicel, semua, Cicel, Linda, Evelyn? Beda kan? Namanya peculiar itu beda dari gaya pikir, gaya tindakan, pola makan, semua beda. Ya kan? Tindakan, kalau mereka bikin A, kita bikin B, pokoknya beda semuanya. Itu dia. Ya. Dan biarlah kita benar-benar ngerti ini polanya bahwa sebenarnya kita sudah ibaratnya ini falling away ini, kalau kita lihat keadaan gereja sekarang, kita udah lewat, kita udah mau lagi ujian image of the beast, betul? Ini enggak dulu ujian terbesar umat Tuhan apa? Sandilo? No, grade final test itu image of the beast, betul enggak? Loh, tapi Grade test, sorry. Apa? Masih ingat enggak dulu ujian terbesar buat umat Tuhan apa? Image of the beast. Image of the beast, Iren. Oke? Loh, bukan. Apakah Sunday Law itu tinggal graduation? Masih ingat nggak itu pelajarannya? Iya. Masih ingat nggak, Iren? Dulu kita belajar bahwa ujian besar umat Tuhan itu adalah image of the beast. Sekarang ini. Kalau kita bingung-bingung image of the beast,
Apa itu image of the beast? Nggak tahu. Kita kira-kira bisa berhasil nggak di Sandelo? Kalau Sandelo itu tinggal graduation, betul nggak? Iya. Misalnya terima rapot, kamu lulus karena hasil ujian kamu yang sebelumnya image of the beast, betul nggak? Dan salah satu image of the beast ini adalah dari suntikan, vaccination. Betul nggak semuanya? Image of the Jadi beast Babylon juga kan? Iya, betul. Nah, itu dia ujiannya salah satunya. Nah, tinggal graduation di depan itu. Sandelo tuh tinggal graduation. Bagaimana sikap kita menurut firman Tuhan atau menurut yang bukan firman Tuhan yang diwakilkan oleh image of the beast di dunia ini. Gimana? Bisa ngerti semua? jadi ini aku udah paham, tapi yang masih aku nggak paham itu kalau udah ada falling away, man of sin, terus buat apa 1 AM, 2 AM? Kan harusnya udah second coming. Kan ini. Gimana, Iren? Kan ini kan 508, ini momennya falling away. Terus ada man of sin. Man of sin ini kan harusnya udah bentuk sandal lah. Udah second coming. Nggak perlu lagi ini kan 1, 2 AM. Kalau Iren bilang harus second coming, artinya kita nggak usah belajar di sini dong, Iren. Karena udah second coming di Man of Sin, betul nggak? Jadi Iren sedang buat cerita yang nggak ada ceritanya, Iren. Tapi kok bisa Man of Sin-nya ini setelah Man of Sin kok bisa ada 1 AM, 2 AM? Iya, karena apakah Tuhan setelah di Dark Ages, Iren ingat nggak Kak CCG dijelasin bahwa setelah di kegelapan harus dikasih terang. Makanya dikirim malaikat pertama, malaikat kedua. Betul nggak? Dan semua ini untuk perbaikan. Betul nggak? Umat Tuhan supaya sigap di second coming. Begitu. Oh, Man of Sin-nya ini bukan yang image-nya masih on. Jadi belum bisa buat Sandilau-nya. Apa? Yang Man of Sin-nya ini bukan daughter-nya. Jadi nggak bisa. Iren, jadi mereka di 1260 ya, apakah namanya Man of Sin Papacy, mereka punya tanda kan? Sunday kan? Artinya hari Minggu apakah sudah ditinggikan sama mereka? Nggak perlu lagi kan dibilang Sandelo kalau mereka yang meninggikan hari Minggu. Betul nggak? Nah itu dia Iren. Boleh? Itu dia. Ya. Nanti kita mau belajar sejarahnya. Ada beberapa tahun-tahun yang ada itu kalau nggak salah, tapi itu di 33. Jadi kalau pokoknya ingat aja namanya papacy, dia punya tanda udah pasti apa? Hari apa? Minggu. Hari Minggu. Artinya Sunday itu akan dibilang untuk dipelihara oleh Man of Sin. Karena itu adalah tanda bagaimana setan disembah. Betul nggak? Melalui dia yang disembah. Gimana? Jadi Man of Sin-nya ini udah meninggikan hari Minggu, cuman umat Tuhan ini belum dikasih terang, makanya harus ulang lagi. Mereka harus dikasih pekabaran 1, 2, 3 kan Iren? Nah, baru dilanjutkan lagi Man of Sin-nya. Dilanjutkan lagi Man of Sin-nya? Kan ini kan Man of Sin. Nah, Man of Sin-nya kan luka parah. 1798 luka parah. Nah, umat Tuhan ini setelah jangka waktu 1260 ini kan gelap. Harus dikasih terang dengan perkabaran 3 malaikat. Nah, ini setelah dikasih terang ini baru dilanjutkan lagi, baru diulang lagi falling away-nya. Baru Man of Sin, image of the beast-nya. Iya. Yang di Alpha atau di Alpha Adventism atau Second Omega Adventism? Omega. Ya, itu dia. Berarti di falling away 508 ini juga udah mau dekat-dekat. Dekat-dekat apa? Dekat itu. Second coming. Kan udah ada betul. Tapi apakah makanya William Miller boleh bilang kan, oh ada second coming, betul nggak? Karena sudah melewat Man of Sin.
Dan apakah memang setelah righteousness by faith sudah mau second coming, Iren? Tapi apakah manusianya yang tolak, Iren? Makanya belum second coming, oke? Iya. Itu dia. Jadi itu pekabaran nubuatan Tuhan itu disesuaikan dengan pilihan manusianya, Iren. Makanya 14:8 adalah Revelation 18 itu karena Tuhan yang bikin kayak gitu atau karena Tuhan tahu manusia akan pilih seperti apa, Iren? Tuhan akan tahu manusia akan seperti apa. Nah, bukan Tuhan yang tentukan, mau bikin 2 terus manusia udah kayak robot diatur Tuhan. Nggak kayak gitu kan, Iren? Nah, jadi garis ini Tuhan sudah kasih pekabaran 1, 2. Oh, ini harus taruh 18 karena Tuhan sudah tahu sebagaimana Israel putar 2 kali itu 40 tahun lagi, begitu juga pergerakan air Saman sudah mau masuk Kanaan putar lagi, betul nggak? Itu dia, itu aja ikut polanya, Iren. Kalau bangsa Israel udah masuk Kanaan, putar lagi, artinya kita dalam masa 40 tahun mau putar lagi dong masuk heavenly Kanaan. Iya. Yang ini seharusnya sudah mau masuk heavenly Kanaan kan di sini, Alpha Adventism kan? Ya kan? Ini apa namanya? Wagner and Jones kan? Iya. A.G. Wagoner and siapa saya? A.T. Jones, betul. Wagner and Jones kan? 2. Apakah Joshua Caleb berapa orang juga bawa kabar baik? 2. Dan apakah ditolak pekabarannya? Iya. Putar kan? Putar 40 tahun kan? Iya kayaknya. Iya, jawabannya. Oke? Boleh? Iren? Oh, paham. Ya, jadi kita pun karena mereka nggak masuk Kanaan, kita pun gagal masuk heavenly Kanaan waktu putaran pertama, masuklah putaran kedua. Itu dia. Makanya ada Alpha Adventism, ada Omega Adventism. Boleh? Iya. Itu dia. Oke, bagaimana pelajaran malam ini dari 2 Tesalonika? Sudah boleh mantap? Bisa? Bisa, Ya, Indah Manda, bisa semuanya? Bisa ya? Ya. Jadi harapan kita dari pelajaran malam ini bisa menjelaskan tentang akumulasi dia punya titik jatuhnya di Revelation 18. Itu dia. Dan bisa gabungin antara Alpha Adventism dan Omega Adventism. Itu dia. Ya. Ini kutipan terakhir yang mau kita baca. Ya. Kita mau baca sekilas, nanti minggu depan kita akan lebih uraikan ini, oke? Nah, ini dia. Alkitab menyatakan sebelum second coming, betul? Setan akan bekerja dengan semua kuasa, dengan tanda-tanda, dengan semua penipuan, betul? Sehingga mereka yang tidak mencintai kebenaran ini tolong digarisbawahi. Jadi artinya kalau kita nggak cinta, kalau cuma belajar-belajar tapi nggak cinta, bisa ketipu iblis, oke? Dan kira-kira bisa selamat nggak Kak Sasha? Kalau receive not the love of the truth, tapi tahu truth-nya, tapi nggak cinta, apakah bisa save? Enggak. Enggak. Of course Kita nggak bisa safe. Dan kalau kita cuma tahu kebenaran tapi nggak dicintai, buktinya kita cinta apa? Ayo, keep commandment, betul? Dia bilang orang yang tahu kebenaran tapi nggak dicintai akan ditinggalkan untuk menerima tipuan besar dan believe a lie. Makanya jangan heran kalau orang banyak percaya tipuan yang nggak sesuai Alkitab roh nubuat, mereka percayai karena kita sudah tahu mereka cinta yang bukan kebenaran atau cinta dunia. Boleh? Iya, betul. Lalu dibilang, kalau 2 Tesalonika 2:9-11, ada 9-11 lagi Kak Sasha ya? Iya.
Kalau 9-11 nggak terjadi, Fall of Babylon belum komplit. Kalau Oke. 2 Tesalonika Ada 11-11-nya ya. iya, harus terjadi 2 Tesalonika 9-11 dulu Kak Sasha, baru dibilang fall-nya komplit. Komplit. Tuh. Kalau komplit fall-nya apa? Come out of her, my people. Betul nggak? Kalau sudah jatuh komplit, nggak bisa diperbaiki lagi kan? Buat apa masih di dalam, betul nggak? Iya, iya. Itu Betul. dia. Berarti kalau belum jatuh komplit sudah diperbaiki lagi dong. Kalau belum komplit masih bisa ditarik kan? Iya. Betul dia. Ya kan? Fall-nya komplit. Nah, tapi kita mau belajar ya. Mau belajar nanti. Jadi fall-nya komplit tuh nanti ada untuk fall komplitnya sendiri itu pelajarannya bahwa itu progression juga. Tapi dalam waktu progres itu, itulah ibaratnya gini ya. Nih ya. Ini kalau naik kapal terbang ya, naik kapal terbang. Naik kapal terbang ya, pesawat terbang lah ini. Ya, pesawat terbang. Apakah ini kan dia ada, nah ini titik komplitnya gini. Artinya dia kalau fall-nya komplit, bisa terbang lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya dia mau jatuh dong. Dia jatuh kan? Heeh. Jadi Iya. ibaratnya dari 19-18 kayak geter-geter lah mesinnya gitu kan. Gitu lah istilahnya. Antara mau jatuh komplit atau enggak gitu kan. Waktu jatuh komplit, ini pesawat terbang menukik ke bawah ke ini, ke dasar, betul? Ini Iya. dasarnya. Dari tanah lah ya, Ge. Tanah. Jadi ada proses, udah jatuh komplit tuh artinya dia pesawat ini udah nggak bisa diselamatkan dan sudah jatuh ke bawah, betul? Menukik ke bawah lah. Nah, dalam proses penukikan ini umat Tuhan harus dipanggil keluar. Jangan nggak bisa keluarnya saat sudah di dasar, sudah terlambat. Nah, ini ada pelajaran sendiri tentang fall complete. Tapi ingat, harus terjadi mana dulu? Fall complete dulu atau 2 tes dulu? Dua tes. 2 tes, 2, 9, 11. 11. 9/11 lagi, betul? Itu dia. Banyak loh 9/11 di Alkitab kan? Abba dan Apolion. Nah, ada hubungannya nggak ya? Nanti kita pelajari lagi ya. Nah, terus begitu dibilang dan perubahannya ini progresif, betul? Dan akan mencapai puncaknya Revelation 14:8 itu masih di depan. Jadi 14:8 yang masuknya di 19 April, titik jatuh puncaknya apakah di saat itu atau masih di depan? Di depan. Di depan. Revelation Iya. berapa? Revelation berapa di depannya Babylon? Revelation 18. Itu dia. Boleh? Jadi Bisa. artinya ini kan ini yang waktu pesawat terbangnya menukik ke bawah ini Revelation 18 ya kan? Pas sudah dasar, sudah goodbye, nggak bisa come out. Apakah lagi menukik harus lompat keluar pakai parasut? Betul nggak Iren? Jangan sampai ke bawah dulu, aku lompat, udah meledak, betul? Nggak bisa lompat, Cek. Sudah meledak, betul nggak? Udah keburu mati, Cek. Iya, itu dia. Jadi makanya keluarnya jangan terlambat. Jangan waktu sudah meledak pesawatnya baru, aku mau keluar, terlambat, betul nggak? Ini dia. Ini semua panggilan Tuhan loh, supaya kita nggak binasa. Apakah kita menghargai panggilannya? Itu tergantung pilihan kita. Kita lagi nggak mau menyenangkan orang, ya, kelompok ataupun apa. Ini lagi menyenangkan Tuhan dari lewat pekabaran kasih kemurahannya yang dikasih sama kita di akhir zaman. Dan biarlah semua kita mengambil keputusan untuk pilih ikut Tuhan, bukan ikut manusia. Boleh semuanya pelajaran malam ini sudah tambah jelas lagi tentang komplitnya Babylon? Oke, puji Tuhan. Ya. Oke, Dinda Manda bisa ya? Bisa, Cek. Oke, mantap, puji Tuhan. Aca Sami gimana bisa? Iya.
Oke, mantap-mantap. Kalau gitu, nanti kita ketemu lagi Selasa. Untuk kita kan udah 2 Tesalonika 2:19 ya. Berarti nanti, minggu depan kita mau belajar tentang Seven Day Adventist-nya, sama mau belajar tentang Midnight Cry dan Loud Cry, oke? Itu hari Selasa depan, oke? Oke. Oke, puji Tuhan udah belajar sama-sama. Kita mau berdoa. Cece Linda, boleh tutup doa, Ce? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapak atas pembelajaran yang telah diberikan pada hari ini. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat untuk mengerti apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami akan beristirahat, lindungi kami, jaga kami, jauhkan kami dari orang-orang tak bertanggung jawab. Mimpi buruk atau apapun itu, tolong Tuhan jauhkan. Besok pagi, izinkan kami bangun pagi tanpa kekurangan apapun. Terima kasih ya Bapak, yang dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.